Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam channel ini, untuk membahas seputar kurikulum Merdeka. Pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas, bagaimana cara menggunakan aplikasi penilaian kurikulum Merdeka, sampai pada pencetakan rapor. Pada kesempatan ini, saya mencoba membahas tentang cara menggunakan aplikasi penilaian, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau P5, sampai pada pencetakan rapornya. Untuk itu, marilah kita mulai, dengan membuka file yang telah ada pada komputer Anda, yaitu dengan nama folder, KMP5, dan diikuti dengan nama sekolah. Kemudian bukalah, dengan mengklik kanan pada mouse, lalu klik open, atau dengan mengklik cepat 2 kali pada mouse. Di dalam folder tersebut, terdapat file, Kasilai P5, dan Kasipor P5. File inilah yang akan kita bahas, bagaimana cara menggunakannya. Olehnya itu, bukalah file Kasilai P5, dengan mengklik kanan pada mouse, lalu open. Inilah tampilan menu utama, aplikasi penilaian, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Aplikasi ini dibuat, berdasarkan panduan, penguatan proyek profil pelajar Pancasila, tahun 2022, dan keputusan, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, tahun 2022, tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen kurikulum Merdeka. Aplikasi ini diperuntukkan, untuk, fase A, B, C, dan D, untuk jenjang pendidikan dasar, serta fase E dan F untuk jenjang pendidikan menengah. Aplikasi penilaian ini dapat digunakan untuk 5 kelas sekaligus pada jenjang yang sama. Fitur-fitur yang dapat digunakan untuk memasukkan data dalam aplikasi ini yang terletak di bagian kiri menu utama, terdiri dari data guru, data siswa, judul proyek P5, pemetaan alur, dan tombol penilaian. Sedangkan fitur-fitur yang berada pada bagian tengah dan kanan menu utama ini, merupakan tampilan atau layout dari data-data yang telah dimasukkan dalam aplikasi ini. Sebelum aplikasi ini digunakan, terlebih dahulu membuat file duplikatnya, agar file masternya tetap kosong, dan dapat digunakan untuk jenjang kelas yang lain, atau pada tahun pelajaran berikutnya. Yaitu dengan cara, mengklik menu file di bagian kiri atas monitor. Lalu pilih Save As. Kemudian berilah nama file, sesuai dengan kelas, dan tahun pelajaran. Kemudian kliklah Save. Duplikat aplikasi telah dibuat, maka aplikasi siap digunakan. Langkah pertama yang harus dilakukan, sebelum menggunakan aplikasi ini adalah, memasukkan data-data yang diperlukan, misalnya data guru, maka kliklah tombol data guru. Di dalam data guru, isilah identitas yang melekat pada guru dan kepala sekolah, pada baris yang berwarna hijau terang. Sedangkan pada baris yang berwarna biru, pilihlah salah satu data yang telah dipersiapkan. Pada opsi UPTD, kliklah "Ya" jika di depan nama sekolah menggunakan kata UPTD, dan pilih "Tidak" jika tidak menggunakan UPTD. Lalu klik menu Home untuk ke menu utama. Selanjutnya, dilanjutkan dengan mengisi data siswa. Dalam mengisi data siswa, sebaiknya diambil dari data siswa per kelas dalam data Dapodik sekolah, untuk menghindari kesalahan penginputan data siswa.
Setelah data siswa per kelas dari Dapodik telah tersedia, maka blok dan kopilah data siswa, dengan mengklik kanan pada mouse, lalu klik copy, dan bawa ke aplikasi, lalu klik kanan pada mouse di baris pertama, pilih paste spesial. Pilih value. Lalu klik OK. Pada kesempatan ini, kita mencoba mengisi 5 nama siswa pertama, untuk disimulasikan pengisiannya dalam aplikasi ini. Kemudian, isilah data nama panggilan siswa secara manual, yang sasarannya akan muncul di dalam deskripsi pencapaian kompetensi. Kemudian, kembali ke data siswa per kelas, dengan cara yang sama, mengcopy data-data yang lain, dan dimasukkan dalam aplikasi. Jika kita ingin memasukkan data siswa untuk kelas yang lain, maka scroll-lah ke bawah, dan maksimal pengisiannya, sampai 5 kelas. Kemudian kembali ke menu utama. Sebelum memasukkan judul P5 dan pemetaan alur, terlebih dahulu dipersiapkan file modul P5 yang telah disusun, berdasarkan dimensi, elemen dan sub-elemen, untuk dimasukkan ke dalam aplikasi. Setelah file dokumen tersedia, maka siap untuk dimasukkan ke dalam aplikasi. Berdasarkan buku panduan pengembangan P5, untuk dimensi profil pelajar Pancasila, disarankan untuk memilih 2-3 dimensi yang paling relevan, untuk menjadi sasaran proyek profil 1 tahun pelajaran. Apabila pimpinan satuan pendidikan sudah berpengalaman menjalankan kegiatan berbasis proyek, maka jumlah dimensi dapat ditambah, sesuai dengan kesiapan tingkat satuan pendidikan. Kemudian, kembali ke aplikasi, untuk memasukkan data-data yang diperlukan. Klik tombol judul proyek P5. Kemudian ambillah judul pada file yang tersedia, dengan mengklik Shell Judul. Lalu blok semua kalimat pada formula bar. Lalu copy. Kemudian bawa ke aplikasi. Klik Shell Judul. Klik formula bar, lalu pilih paste. Kemudian kembali ke menu utama. Di menu utama, akan tampil judul P5 yang telah dimasukkan tadi. Selanjutnya, klik tombol pemetaan alur. Kembali ke file modul, misalnya kita mengambil 3 dimensi profil, untuk dimasukkan ke dalam aplikasi. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu pilih elemen, akhlak pribadi. Sub-elemen, integritas. Klik Shell indikator kemampuan atau target pencapaian. Lalu, blok semua kalimat pada formula bar, mulai dari kata kerja operasionalnya sampai akhir. Lalu pilih copy. Kemudian bawa ke aplikasi, klik pada baris indikator kemampuan, klik formula bar, lalu pilih paste. Kemudian editlah kalimatnya, dimulai dengan huruf kapital, dan jangan diakhiri dengan tanda titik. Masih pada dimensi yang sama, pilih elemen, akhlak kepada manusia. Pilih sub-elemen, mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Klik Shell target pencapaian, kemudian blok semua kalimat pada formula bar, mulai dari kata kerja operasionalnya sampai akhir. Lalu pilih copy. Kemudian bawa ke aplikasi,
klik pada baris indikator kemampuan, klik formula bar, lalu pilih paste. Kemudian editlah kalimatnya, dimulai dengan huruf kapital, dan jangan diakhiri dengan tanda titik. Masih pada dimensi dan elemen yang sama, pilih subelemen, berempati kepada orang lain. Klik Shell Target Pencapaian, kemudian blok semua kalimat pada formula bar, mulai dari kata kerja operasionalnya sampai akhir. Lalu pilih Copy. Kemudian bawa ke aplikasi, klik pada baris indikator kemampuan, klik formula bar, lalu pilih Paste. Kemudian editlah kalimatnya, dimulai dengan huruf kapital, dan jangan diakhiri dengan tanda titik. Dengan cara yang sama, lakukanlah pada dimensi, elemen, subelemen, dan target pencapaian yang lain, dimasukkan ke dalam aplikasi. Setelah semua dimensi, elemen, subelemen, dan target pencapaian telah dimasukkan ke dalam aplikasi, maka aplikasi siap dilakukan penginputan penilaian. Dalam penginputan hasil asesmen ke dalam aplikasi ini, tim fasilitator atau tim guru-guru pelaksana proyek profil pada tema ini, mengumpulkan semua dokumen hasil belajar atau penilaian peserta didik, hingga akhir pembelajaran, baik asesmen formatif maupun sumatif. Kemudian, tim fasilitator mengolah hasil asesmen tersebut, untuk menentukan pencapaian peserta didik secara menyeluruh. Penetapan hasil asesmen tersebut, berdasarkan rubrik penilaian yang telah dibuat, apakah hasil asesmen peserta didik, masuk pada kategori mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Semua itu dirumuskan oleh tim fasilitator di satuan pendidikan. Kemudian, masukkanlah hasil asesmen tersebut ke dalam aplikasi, dengan mengklik tombol penilaian. Di dalam sheet pelaksanaan penilaian ini, tim fasilitator harus merumuskan semua subelemen atau capaian fase peserta didik ke dalam 4 kategori tadi, dan dimasukkan ke dalam format penilaian, dengan mengklik tombol penilaian, yang berada pada bagian kanan dari masing-masing capaian fase. Inilah format penilaian dalam bentuk jurnal observasi, untuk subelemen pertama. Isilah hasil rumusan tim fasilitator, pada baris atau kolom yang berwarna hijau, yang terdapat indikator kemampuan peserta didiknya, dengan menggunakan huruf V, kapital. Pada kolom catatan proses, akan terisi secara otomatis. Setelah semua diisi berdasarkan capaian peserta didik, maka klik tombol kembali, untuk kembali ke submenu, pelaksanaan penilaian. Pada subelemen pertama, akan terdeteksi berapa jumlah kelas yang telah diisi nilainya. Karena yang diisi hanya 1 kelas, maka tertulis, sudah 1 kelas. Lakukanlah hal yang sama, dalam penginputan nilai untuk subelemen 2, 3, dan seterusnya. Hal yang perlu diperhatikan, jika pada seorang siswa, dilakukan 2 pengkategorian nilai pada indikator kemampuan yang sama, maka, pada catatan prosesnya akan tertulis, error.
Sebelum pencetakan nilai untuk koordinator satuan pendidikan dilakukan, kliklah tombol judul Project P5, untuk mengisi deskripsi singkat tentang pelaksanaan proyek profil. Jika deskripsi proyek yang muncul secara otomatis di atas sudah dianggap cukup, maka, daerah yang berwarna hijau bagian bawah ini, tidak perlu diisi. Jika perlu, silahkan diisi. Kemudian kembali ke menu utama. Jika penginputan nilai telah dilakukan oleh tim fasilitator, maka proses penilaian proyek profil telah selesai, dan nilai siap diberikan kepada koordinator satuan pendidikan. Untuk memberikan nilai kepada koordinator satuan pendidikan, sebaiknya jangan dalam bentuk aplikasi, karena sangat membebani laptop atau komputer. Olehnya itu, dibuatkan satu file baru, yaitu dengan cara, mengklik tombol cetak nilai per kelas, blok semua daerah dengan tekan Ctrl A 2 kali atau lebih pada keyboard. Lalu, klik kanan pada mouse dan pilih copy, atau tekan Ctrl C pada keyboard. Lalu, tekan Ctrl N pada keyboard untuk membuka file baru, lalu enter. Kemudian kembali ke aplikasi. Klik menu Home untuk kembali ke menu utama. Klik kembali tombol cetak nilai untuk kelas yang lain, dan lakukan hal yang sama untuk membuat file barunya untuk diserahkan kepada koordinator sekolah. Kemudian, kembali pada file baru yang dibuat tadi. Ubahlah nama sheet, dengan cara mengklik cepat 2 kali pada mouse, lalu beri nama sesuai kelasnya. Kemudian save-lah, dengan menekan tombol save pada bagian kiri atas monitor. Lalu berilah nama file, sesuai dengan jenjang kelasnya. Tentukan letak penyimpanan file agar mudah ditemukan. Lalu tekan tombol save. Kemudian keluarkan file dari layar monitor. Begitu pula untuk file aplikasi dan file-file yang lain, jangan lupa tekan tombol save pada kotak dialog yang muncul. Setelah para tim fasilitator merumus dan memasukkan nilai ke dalam aplikasi penilaian, dan memberikan kepada wali kelas, kemudian, wali kelas memasukkan nilai tersebut ke dalam aplikasi rapor P5, dengan cara sebagai berikut. Pertama-tama, bukalah folder Kasipor P5 pada komputer Anda. Lalu, buatlah duplikat folder, dengan cara mengcopy folder, lalu mempastenya. Kemudian, berilah nama folder sesuai kelas dan tahun pelajaran, agar mudah dikenal. Kemudian, bukalah folder duplikat tersebut. Di dalamnya terdapat 4 file, yaitu, Kasipor atau aplikasi rapor P5, rapor P52 kegiatan, rapor P53 kegiatan, dan rapor P54 kegiatan. Semua jenis rapor-rapor itu, penggunaannya disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Bukalah file Kasipor P5, dengan mengklik cepat 2 kali pada mouse, atau mengklik kanan pada mouse lalu pilih Open. Inilah tampilan menu utama file aplikasi rapor P5, dengan fitur-fitur, data wali kelas, data siswa, nilai projek 1, nilai projek 2, nilai projek 3, dan nilai projek 4, serta tombol cetak rapor P5. Sedangkan fitur yang berada di sebelah kanan, merupakan tampilan data-data yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi. Isilah terlebih dahulu data wali kelas. Pada data wali kelas, isilah pada baris yang berwarna hijau terang, isilah dengan data yang melekat pada wali kelas dan kepala sekolah.
Sedangkan pada baris yang berwarna biru, pilihlah salah satu data yang telah dipersiapkan. Pada baris UPTD, jika nama di depan sekolah menggunakan kata UPTD, pilihlah ya. Jika tidak, pilihlah tidak. Setelah semua data telah dimasukkan, kliklah menu Home untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya, masukkan data siswa, dengan mengklik tombol data siswa. Dalam pengisian data siswa, sebaiknya diisi berdasarkan data siswa dari Dapodik sekolah. Untuk itu, siapkan terlebih dahulu data siswa. Lalu, kopilah data siswa. Dan masukkan ke aplikasi dengan mengklik kanan pada baris pertama, pilih paste spesial, pilih value, lalu OK. Kembali lagi ke data siswa, lalu copy data yang lainnya dan bawa ke aplikasi dengan cara yang sama. Jangan lupa mengisi data subkelas jika ada. Setelah data wali kelas dan data siswa telah dimasukkan ke dalam aplikasi, dilanjutkan dengan pengisian nilai-nilai proyek profil dari tim-tim fasilitator kegiatan. Siapkan terlebih dahulu semua nilai-nilai proyek profil yang dalam bentuk file dari tim fasilitator. Setelah itu, masukkan ke dalam aplikasi, dengan cara mengklik tombol nilai proyek pada menu utama. Memasukkan nilai-nilai proyek itu ke dalam aplikasi, melalui dua langkah pengopian. Pertama, blok dan copy daerah yang berwarna hijau tua. Kemudian bawa ke aplikasi, dan klik kanan pada baris pertama di daerah yang berwarna hijau tua, pilih paste spesial, value, lalu OK. Kembali ke file. Kedua, blok daerah yang berwarna hijau terang. Lalu bawa ke aplikasi, dan klik kanan pada daerah yang berwarna kuning. Pilih paste spesial, value, lalu OK. Nilai proyek profil pertama telah dimasukkan. Kemudian, masukkan nilai proyek profil kedua. Kembali ke file. Blok daerah yang berwarna hijau tua dan copy. Kemudian bawa ke aplikasi, dan klik kanan pada baris pertama di daerah yang berwarna hijau tua. Pilih paste spesial, value, lalu OK. Kembali ke file. Kedua, blok daerah yang berwarna hijau terang. Lalu bawa ke aplikasi, dan klik kanan pada daerah yang berwarna kuning, pilih paste spesial, value, lalu OK. Nilai proyek profil kedua telah berhasil dimasukkan. Dengan cara yang sama, masukkanlah nilai proyek profil ketiga ke dalam aplikasi.
Setelah semua nilai proyek profil dimasukkan, maka siap dilakukan pencetakan rapor. Kliklah tombol cetak rapor. Dalam pencetakan nilai rapor, kita diarahkan untuk membuka file rapor P5 pada folder duplikat Kasipor ini. Pilihlah file rapor P5 yang sesuai dengan banyak nilai proyek profil yang dimasukkan ke dalam aplikasi. Karena tadi telah dimasukkan 3 nilai proyek profil, maka bukalah file rapor 3 kegiatan. Jika ada kotak dialog seperti ini, kliklah Yes. Setelah file terbuka, aktifkanlah menu bar, My Links, dan submenu Preview Result. Jika nama siswa, kelas, dan fase belum sesuai dengan nama, kelas dan fase di aplikasi, maka file ini akan dihubungkan kembali dengan file Kasipor P5, yaitu dengan cara kliklah submenu, Select Recipients, lalu pilih Use Existing List, lalu carilah letak file Kasipor P5, lalu klik Open. Kemudian pilih Sheet, Rapor, lalu OK. File rapor ini sudah terhubung kembali dengan aplikasi rapor P5. Inilah tampilan model rapor P5 yang sesuai dengan panduan pengembangan, penguatan proyek profil pelajar Pancasila tahun 2022. Untuk mengecek nama-nama siswa, klik anak panah kiri atau kanan pada submenu Preview Result. Kemudian, perhatikan perubahan nama-nama siswanya. Sebelum rapor dicetak, editlah terlebih dahulu beberapa hal berikut, agar tampilan rapor lebih baik dan rapi. Pertama, logo sekolah. Gantilah logo sekolah berdasarkan logo sekolah masing-masing. Caranya, klik pada contoh logo, kemudian tekan Delete pada keyboard. Selanjutnya, ambillah logo sekolah yang telah dipersiapkan. Klik pada logo, lalu copy. Kemudian bawa ke file rapor P5. Dan klik paste. Lalu, aturlah sesuai dengan letaknya. Kedua, perhatikan ada baris yang isinya kosong. Olehnya itu, bloklah, atau arahkan kursor di sisi baris, sehingga kursor berubah menjadi anak panah, lalu kliklah. Setelah itu, klik kanan pada mouse di daerah terblok itu, lalu pilih Delete Rows. Kemudian, cari lagi baris yang isinya kosong. Kemudian blok, lalu klik kanan pada mouse di daerah yang terblok itu, lalu pilih Delete Rows. Lakukan langkah-langkah tersebut untuk menghilangkan baris yang isinya kosong. Jika garis tabelnya hilang, seperti gambar tersebut, maka bloklah daerah yang garisnya hilang. Kemudian klik kanan pada mouse, lalu pilih Borders and Shading. Kemudian aktifkan garis yang hilang pada preview kotak dialog, lalu OK.
Jika semua sudah teredit, maka, kliklah submenu, Finish and Merge, lalu pilih, Edit Individual Dokumen. Kemudian masukkan nomor urut siswa, mulai dari 1, sampai sebanyak siswa, lalu klik OK. Inilah file dokumen baru, dalam bentuk MS Word. Kemudian, editlah letak tanda tangan wali kelas dan kepala sekolah, untuk semua siswa. Jangan biarkan tanda tangan wali kelas dan kepala sekolah, berada pada satu lembar kertas yang terpisah. Seperti pada tampilan berikut. Jika semua sudah teredit, maka, simpanlah dengan menekan tombol Save pada bagian kiri atas monitor, lalu berilah nama file, sesuai dengan kelas dan tahun pelajaran. Sebelum di-save, pilihlah terlebih dahulu tempat file disimpan. Upayakan satu folder dengan file duplikat Casipor P5 ini, lalu pilih Save. File siap untuk di-print out. Setelah itu, keluarkanlah semua file yang terbuka. Jangan lupa untuk menekan Save pada kotak dialog yang muncul. Demikianlah cara-cara penggunaan aplikasi penilaian dan aplikasi rapor P5. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, dan klik bel notifikasinya, agar Bapak atau Ibu guru dimanapun berada, selalu mendapat informasi terbaru, seputar kurikulum Merdeka. Terima kasih.